Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sungguh kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu saat ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Jikalau kami berada di tempat ini, anugerah bagi kami Bapa untuk menikmati Engkau bersama-sama dengan saudara-saudari kami di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Dengan keadaan apapun ada hari ini Bapa, kami percaya Bapa Kau akan melawat kami, Kau akan memberikan kepuasan kepada kami, Kau akan memberkati kami Bapa. Bapa kami rindu juga pada saat ini, kami akan naikkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami atas apa yang Kau telah berikan bagi kami Bapa. Biarlah kiranya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak buat saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir pada saat ini Bapak. Mungkin ada halangan atau mungkin mereka masih ada yang masih ketakutan karena COVID ya Bapak. Bapak biarlah mereka hanya melihat Engkau, biarlah mereka hanya berpengharapan kepada Engkau, biarlah mereka melihat kuasa Engkau boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka Bapak. Kami percaya Bapak Kau juga tetap akan memberkati mereka dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih Bapa, kami hanya alaskan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, terima kasih Yesus, di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Syukur buat kasih setiamu di
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harap aku ku bersyukur Bapa. Mari kita angkat tangan kita, kita naikkan syukur kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu
untuk bagi kita mau bersuka cita hari ini karena kita diberi kuasa untuk mengalahkan musuh. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hei, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Hari ini ada sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pujian yang pertama dan yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan, kata-katanya itu kata-kata yang positif, yang membangun. Rancangan indahmu terjadi di dalam hidupku. Kalau kita perkatakan rancangan Tuhan adalah yang terindah di hidup kita, saya percaya kita tidak perlu khawatir akan apapun juga, benar? Ya, ketika kita menyanyikan ku diberi kuasa, kita diberi kuasa oleh Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku. Ketika kita berkata, kita mau pergi kerja, kita mau melakukan apapun. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Maka kita tidak akan pernah merasa takut. Amin. Pujian yang berikutnya, saya mau mengajak kita juga mau semakin mengimani bahwa Tuhan adalah yang selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Karena kita yakin, kita perkatakan, ku yakin Tuhan memberkati, maka berkat itu akan tercurah. Ku yakin Tuhan akan melindungi, maka Tuhan akan sungguh-sungguh melindungi kita. Amin. Amin. Mari kita mau semakin hari semakin mengimani bahwa hanya Yesus yang menolong hidup kita.
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu
percaya Tuhan, Engkau yang memimpin kami, memelihara kami, menjaga kami seumur hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang menolong hidup kami Tuhan. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Dan kami percaya semua berkat berasal daripada Engkau Tuhan. Dan ketika kami mengatakan aku diberkati, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam suasana yang teduh saya mengundang Pak Yahya untuk maju ke depan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pemeliharaanmu yang begitu luar biasa. Tentu saja tidak sebanding dengan apa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Kami tahu memang anugerah-Mu dilimpahkan bukan dasar prestasi kami, tetapi oleh kasih karunia-Mu semata-mata. Sebab itulah setiap kami punya pengharapan. Betapa kotornya kami sekalipun, betapa kecilnya kami, betapa hinanya kami sekalipun, kami tetap punya pengharapan. Karena Engkau mengukur kami, Engkau memilih kami, bukan berdasarkan apa yang kami buat Engkau, tetapi pilihan kasih karunia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami diperkenan untuk menaikkan pujian bagi nama-Mu. Suara kami tidak indah, suara kami tidak merdu. Kami bukan anggota paduan suara yang terlatih, tapi hati kami persembahkan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala sesuatu yang Kau buat. Dan saat ini kami kembali mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah dengan rendah hati, dengan penuh kerinduan, dengan antusias kami boleh menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengandalkan Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan membaca 2 ayat pertama. Efesus 6 ayat 11, yang tertulis ayatnya di sana tidak akan muncul di sini ya. Tapi kalau nanti yang tidak ada di lembaran saudara akan dimunculkan di sini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kemudian pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Jadi pencuri ini maksudnya iblis. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Biasanya kalau pencuri itu datang hanya untuk mencuri ya. Kalau ini pencuri datang untuk mencuri, ya udah dengan namanya sesuai, kemudian membunuh dan membinasakan. Kita percaya oleh karena kasih karunia kita akan bertahan sampai kesudahannya. Saya sudah pernah terangkan di khotbah beberapa waktu yang lalu ya. Di online juga ada ya. Kita percaya oleh karena kasih karunia kita akan bertahan sampai kesudahannya. Tetapi apakah kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis? Ya. Siapakah iblis menurut Alkitab? Siapa korban pertama tipu muslihat iblis? Apa saja tipu muslihat iblis atas manusia melalui apa saja dan yang bisa mempengaruhi seseorang untuk tidak percaya kepada firman Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Lalu apa solusinya? Ya. Nah, saudara, iblis menurut Alkitab itu yang pertama adalah disebut sebagai si pencoba.
Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, ini nanti kita akan bahas maksudnya apa. Yang jelas dia disebut itu si pencoba. Ya namanya orang dengan nama si pencoba itu dia apa aja dicoba. Ya. Dicoba cik mie lamun make baso ngeunah teu ngeunah. Cik coba aya namun make pangsit ngeunah oge. Cik cobaan make babat ngeunah. Cik cobaan make dorok-dok ngeunah oge Saudara ya. Itu namanya si pencoba. Kalau makanan dicoba-coba enggak masalah sih ya. Tapi kalau semua orang itu dicoba oleh iblis supaya dia terjerat dalam tipu muslihatnya. Dan kalau saudara lihat di dalam Alkitab di Matius pasal 26 ayat-ayat pertama dikatakan berkumpullah ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka kemudian mau menangkap Yesus dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi saudara lihat nih ya, tokoh agama pakai caranya cara iblis, tipu muslihat. Jadi makanya jangan kaget, nah hanya si eta kok hamba Tuhan gitu. Nah, saudara-saudara, itu kalau orang itu hanya profesionalisme ya atau profesionalitas ya, di dalam dia sebagai hamba Tuhan, wah, tampil sebagai hamba Tuhan, ngomongnya diatur seperti hamba Tuhan, belum tentu hidupnya. Ya. Si pencoba. Kemudian yang berikutnya saudara, dia disebut juga pendusta. Ya. Ditulis juga sebagai bapak segala pendusta, Yohanes 8 ayat 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya. Jadi kalau kita belum anak Tuhan itu bapaknya siapa saudara? Iblis bapaknya. Mau sebaik apa, seramah apa, amal-amalannya sekuat apa, ya. Saudara-saudara, bapaknya tuh yaitu. Kemudian ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Maksudnya di dalam iblis ini. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya. Jadi atas kehendaknya sendiri kalau iblis berdusta itu. Ya. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, kalau saudara kelepasan berdusta, saudara harus tahu siapa bapaknya. Ya, dari mana ide itu? Nah, manusia yang berdosa dengan iblis itu berkolaborasi. Iblis, kata firman Tuhan, bukan memikirkan apa yang dari Allah, tapi memikirkan apa yang dari ingat nggak? Iblis bukan memikirkan yang dari Allah, tapi memikirkan yang dari manusia, saudara. Ya. Jadi iblis juga suka dapat idenya dari manusia. Ya, dulu nonton film porno kan sumput-sumput. Ya. Sekarang dikasih kesempatan, semua orang pegang handphone sendiri-sendiri kan? Seselumputan sorangan-sorangan masing-masing. Ya. Jadi diakomodasi sama dia ya untuk tetap berbuat dosa. Itu bapak segala dusta. Saudara, kita itu kadang-kadang karena terdesak bisa berdusta. Salah satu orang yang berdusta, tokoh iman di Alkitab itu adalah Abraham. Ya. Kemudian tokoh iman yang berikutnya adalah Ishak. Berbohong karena sieun dipaehan.
Tapi saudara lihat di sini, Abraham itu bukan orang yang terbiasa berbohong. Ishak juga sama. Ya. Tapi kalau kita anak Tuhan terbiasa berbohong, kita tahu siapa bapaknya. Ya. Kalau kita sudah bertobat, itu bapaknya ganti kan? Bukan lagi dosa, bukan lagi iblis, tapi bapaknya itu Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kalau di dalam dia ada dusta, tidak ada kebenaran. Kalau di dalam Bapa yang baru, Bapa yang kita kenal dalam nama Yesus, semata-mata kebenaran. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Terus yang berikutnya saudara, disebut juga sebagai pendakwa. Wahyu 12 ayat 9 dan 10 atau sampai ayat 11 ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan ya, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis itu memang ada pasukannya ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi iblis itu pendakwa. Kalau pendakwa itu di pengadilan umum namanya jaksa. Ya. Jadi begitu dibuka sidang ini, biasanya kemudian jaksa menyebutkan dulu kesalahan orang yang diadili itu. Dia melanggar pasal ini, dia melanggar pasal ini, dia melanggar pasal ini. Nanti keputusannya hakim yang menentukan. Ya. Bukan jaksa, jaksa itu nuntut. Ya. Pendakwa. Nah, saudara-saudara, kita di dunia ini tidak diberi tugas untuk mendakwa, karena pendakwa itu iblis. Kita di dunia ini punya tugas, tanggung jawab adalah satu, memberi teladan. Yang kedua, memberitakan Injil. Dan saudara Juan, saya juga tidak diberi tugas untuk menghakimi. Penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, tapi puji Tuhan dari ayat ini, dan mereka mengalahkan dia, maksudnya orang-orang beriman, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Yang baru-baru ini kita peringati kematiannya, yaitu Yesus Kristus. Waktu materai ke-7 akan dibuka, saudara, di dalam kitab Wahyu dikatakan, siapakah yang layak membuka materai yang ke-7 itu? Siapakah yang layak untuk membuka buku itu? Dikatakan oleh firman Tuhan, semua terdiam. Ya. Kemudian ada satu jawaban, dia yang layak, anak domba yang tersembelih. Ya. Dan kemudian dibuka, saudara, materai yang berikutnya. Ya. Jadi saudara lihat di sini, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ya. Maaf, bukan oleh puasa kita, ya. Bukan oleh persembahan kita, bukan oleh rajinnya kita ke gereja, dikalahkan oleh darah anak domba. Ya. Jadi saudara, dan kemudian ada satu lagi, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, dikatakan di sini kan tadi judul firman Tuhannya adalah bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Salah satu yang jelas itu membuktikan bahwa iblis itu sudah kalah, yaitu darah dan anak domba. Dan yang kedua, saudara, kesaksian mereka atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Ketika orang berkata Allah tidak peduli, kita berkata Allah itu peduli. Itu kesaksian kita. Wah, Allah tetap benar. Allah itu benar. Dia benar dalam segala rencananya. Ketika ada orang yang mengatakan Allah itu mungkin mencelakai kamu, ya, kita melihat Allah itu merencanakan rancangan damai sejahtera. Itu kesaksian-kesaksian kita. Allah itu tidak mendengar doa kita. Mazmur 50 ayat 15 yang sering kali diulang-ulang oleh Bapak Gembala Sidang, berserulah maka Tuhan akan meluputkan. Tapi kan kenyataannya disitulah saudara, ya nanti kita akan bahas. Ya. Kita teruskan lagi saudara, siapa korban pertama tipu muslihat? Karena di sini bahannya udah ada, ya tinggal dijawab siapa pertama korban pertama saudara. Korban pertama siapa? Iblis. Salah? Korban pertamanya siapa? Adam dan Hawa. Ya. Kita akan membaca Kejadian 2:16-17 ayat atau firman Tuhan yang asli, ya, yang disampaikan oleh Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Jambu, mangga, pepaya, pisang, apalagi ya? Salak, duren, ya. Kecuali pisang. Mungkin ada yang nggak suka pisang. Ya. Duren ada yang nggak suka juga duren, tapi nggak apa-apa nggak suka mah ya. Yang lain kan masih banyak pilihannya, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu firman. Kemudian saudara kita akan melihat Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Jadi dicoba, tapi enggak langsung disimpangkan jauh gitu, ya. Jadi di sini dikatakan tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bedanya dengan ayat yang tadi di mananya, saudara? Bedanya sedikit di mana? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Sama dia ditambah kata tidak. Semua pohon di dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Tapi kan walaupun hanya menambah kata tidak, kan artinya udah lain sekali. Ya. Sudah lain. Tapi kalau firman Tuhan itu harus persis. Ya. Kemudian ditambah kata dengan pertanyaan bukan. Ya, teruskan lagi. Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, iblis melihat bahwa Hawa ini nggak tahu persis apa yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi dia mencoba, namanya juga si pencoba ya. Ngomong begitu, kemudian dijawab. Begitu dia tahu dijawab, wah iya mah teu nyahoeun euy. Ya. Teu nyahoeun ieu. Ya. Teruskan lagi saudara. Di ayat 3 ini yang berubah dari Hawa itu dikatakan jangan kamu makan ataupun raba ditambah ya, ataupun raba. Kemudian nanti kamu mati. Firman Tuhan mengatakan pastilah kamu mati. Ya. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
lalu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sebetulnya ide pengen seperti Allah itu idenya iblis untuk hal ini. Kalau saudara melihat kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, itu kejatuhan iblis di sana. Dikatakan di dalam Yesaya 14, ini nggak usah di sini ya, ada di sini saya baca. Di sini kata iblis gini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi ide itu sekarang diberikan kepada Hawa supaya sama-sama jatuh. Dilemparkan kata firman Tuhan gara-gara kata-kata itu, gara-gara keinginan itu. Ya. Saudara-saudara, pada waktu Adam dan Hawa ini tidak dikatakan begini, kamu akan diberikan harta jadi jelema beunghar. Saudara, Adam dan Hawa itu pemilik bumi pada waktu itu. Oh, jelema nu sejen, tanah seaplak-aplak, saudara. Ya, semua pohon punya dia, teu make pajak. Ya, hayang naon bisa. Karena itu iblis tidak menawarkan itu, tidak menarik karena itu mereka udah punya. Dia juga tidak menawarkan, sok kalau kamu mau menurut kamu akan saya sembuhkan. Dia sehat. Ya, tidak perlu itu. Dia juga tidak menawarkan uang karena pada waktu itu tidak ada transaksi pakai uang, saudara. Sebab itu dia berikan pilihan yang luar biasa. Kamu menjadi seperti Allah. Saudara, manusia itu ketika jatuh dalam dosa punya kerinduan menjadi Allah bagi sesamanya. Sebab itu ketika Hawa dikatakan menjadi seperti Allah, dia seperti Allah. Wow. Dahsyat juga ya. Saudara-saudara, dari firman yang diselewengkan itu kemudian dia jatuh dalam dosa. Akhirnya dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Itu adalah korban tipu muslihat yang pertama di Taman Eden. Dan tahukah saudara akibatnya? Semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dari korban tipu muslihat iblis itu. Selanjutnya saudara, banyak orang tertipu. Ya. Selanjutnya iblis juga mau menipu Adam kedua. Nah, kitab Roma memperkenalkan Adam 1 dan Adam 2. Ya, Adam 1 adalah yang di Taman Eden, Adam 2 adalah Yesus Kristus. Ya. Selanjutnya iblis juga mau menipu Adam kedua ketika selesai berpuasa. Ditulis di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Godaan yang pertama eksistensi. Kalau engkau anak Allah, ubahkanlah batu jadi roti. Apakah Yesus itu harus membuktikan bahwa dia itu anak Allah? Tidak perlu, karena dia memang anak Allah. Ya. Dan nanti sepak terjangnya atau apa yang dikerjakan meneguhkan bahwa dia itu memang anak Allah. Ya. Tapi iblis, kalau engkau anak Allah, ya, kita banyak hidup seperti itu juga saudara, ya, dijebak sama iblis. Kalau kamu memang begini, buktikan. Ya. Capek hidup ini cuma membuktikan ini, membuktikan itu. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Saya akan buktikan bahwa saya mampu. Kita tuh nggak perlu seperti itu, saudara. Ya, kita tuh hanya satu yang perlu dibuktikan, itu taat kepada Tuhan. Nggak peduli kata orang apa. Ya, ketika kita taat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 23 ya, dikatakan mulai dari Habil sampai Zakaria bin Beraknya itu semua mati dibunuh oleh orang Israel atau orang-orang yang tidak benar. Habil dibunuh oleh Kain dan Habil itu orang benar. Ya. Jadi saudara, ketidakbenaran itu sangat benci sekali kepada kebenaran. Ya. Saudara, jangan mimpi ada orang-orang yang di luar iman kita itu tuh kemudian menerima keyakinan kita. Nggak akan, saudara. Ya, mungkin menerima kebaikan kita dia menerima, tapi menerima kebenaran tidak mungkin. Ya, karena kebenaran itu dibenci. Kecuali kemudian hari orang itu dibukakan
pikirannya, hatinya, dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Baru dia gemar kebenaran. Kemudian popularitas, kata firman Tuhan dikatakan dia di atas diangkat ke bumbungan bait Allah. Ya ini taktik iblis, saudara. Kalau kita nggak ngerti tipuan dia, ya diangkat, saudara. Memang kata firman Tuhan sebetulnya ada janji Tuhan. Engkau tidak akan turun tapi akan naik. Engkau tidak akan jadi ekor tapi engkau jadi kepala. Tapi banyak orang setelah jadi kepala, setelah diangkat, jadi nggak jago, saudara. Ya, disitulah iblis bisa menipu. Waktu dia udah diangkat, dikatakan jatuhkanlah dirimu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan menatang kau supaya kamu tidak terantuk batu. Itu tertulis di dalam Mazmur pasal 91 ayat 10 dan 11. Yang dikatakan oleh iblis itu. Saudara jangan pikir iblis nggak tahu firman Tuhan, dia tahu. Apalagi Alkitab ini bisa dibaca di dalam alam roh, dia juga bisa baca. Ya. Tetapi Tuhan tidak mengikuti. Ya. Kemudian yang berikutnya kemudahan. Dia diangkat ke gunung yang tinggi, ya, bukan ke bumbungan bait Allah, tapi kemudian dia memperlihatkan kemuliaan dunia. Bukan kekumuhan dunia, saudara, yang diperlihatkannya itu kemuliaan dunia. Dalam sekejap mata, kata firman Tuhan. Nah, terus kemudian dia bikin penawaran. Sembahlah aku, maka semua ini akan kuberikan kepada. Saudara, firman Tuhan mengatakan nyawa kita dibandingkan dengan seluruh dunia ini lebih berharga nyawa kita. Itu firman Tuhan yang bilang. Tapi iblis bilang, kamu sembah saya, nanti saya kasih semua ini. Nah bagaimana? Banyak orang yang tertipu, bukan? Apalagi kalau kita punya pikiran gini, kalau yang diberkati usahanya maju, mobil nanti hiji jadi 2, ti 2 jadi 4, imana hiji jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, dan seterusnya. Wah ini orang yang diberkati Tuhan. Nanti dulu saudara, bagaimana cara dia mendapatkannya? Bagaimana cara dia mendapatkannya? Saudara, Yesus melawan tipu muslihat iblis dengan firman yang tertulis. Nah, mungkin ini ada nggak? Kalau nggak ada, ya saya. Ulangan 8 ayat 3 ada? Nggak ada ya? Itu. Oh ya, ada ya. Ulangan 8 ayat 3. Jadi maksudnya saudara, Yesus melawan tipu muslihat iblis itu dengan firman yang tertulis. Saudara, banyak orang Kristen terjebak gini. Waktu dia mungkin sedang mengalami persimpangan jalan, kemudian dia berdoa, harus apa Tuhan? Ya, harus apa Tuhan? Dan kemudian dia melupakan firman yang tertulis, kemudian dia menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Tuhan ke kiri atau ke kanan ya? Ke kiri atau ke kanan. Saya percaya Tuhan secara khusus akan menuntun kita dalam kasus-kasus kehidupan kita. Tapi bukan berarti setiap kali itu kita harus berdoa, Tuhan minta pimpinan, Tuhan minta pimpinan. Kalau misalkan nih kerjasama usaha, ya, kemudian di dalam kerjasama itu ada klausul-klausul atau ada pasal-pasal yang kategorinya itu tidak benar menurut firman Tuhan. Gak usah diteruskan, saudara. Itu udah jelas kata firman Tuhan itu Allah itu sama sekali gak ada ketidakbenaran. Kalau kita berunding dengan seorang untuk melakukan sesuatu di dalam perundingan itu ada dusta, ada ada merugikan orang lain dan seterusnya. Ya udah jelas itu, nggak usah lagi berdoa kepada Tuhan, boleh atau enggak. Firman Tuhan yang tertulis, banyak orang sudah menanti-nantikan Tuhan. Aduh, saya minta Tuhan tolong saya pimpinan, harus kerjasama enggak dengan orang ini. Ya. Tetapi saudara jelas track record orang itu bukan orang-orang percaya, ya saudara nggak usah berdoa lagi. Ya. Nah kalau saudara sekarang misalnya terima pegawai, memang tidak harus. Masa kita terima pegawai rasial, saudara? Ya. Oh iya, lain Kristen, lain Cina, ulah. Ya.
Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa terima. Dan mudah-mudahan pegawai-pegawai kita lihat cara perbuatan kita jadi teladan buat dia. Kemudian ya beda majikan teh nya, beda nu titi baheula. Nu baheula mah jaba pedit, jaba jahat ya. Nu ieu mah memang peditna sarua tapi bager ya. Maksudnya teh bener gitu, bener sorry. Ya kan dia udah dapat teladan hidupnya ya. Tapi mungkin salah satu teladannya yang jangan diikutin ya kikirnya itu mungkin. Teruskan saudara. Ya. Satu yang penting yang Yesus selalu ngomong, ada tertulis. Dan dia selalu mengutip tulisan yang ditulis oleh Musa. Jadi Yesus itu tidak bikin firman sendiri saudara. Kata saya, dia nggak ngomong begitu saudara. Ada tertulis, artinya apa yang dituliskan oleh Musa itu dihargai oleh Yesus. Karena inspirasinya itu, Alkitab itu, penulisan itu inspirasinya dari Roh Kudus atau dari Allah sendiri. Memang tidak didiktekan, tetapi inspirasinya itu dari Allah. Ketiga ayat itu ditulis Ulangan 8 ayat 3, Ulangan 6 ayat 16, dan Ulangan 6 ayat 16. Ayat 13, semuanya dikatakan ada tertulis. Nah karena itu sangat beralasan kalau saudara dan saya membaca Alkitab tiap hari. Jangan asal saudara, apalagi hoream. Saudara kita hoream katipu saudara. Ya, saya ingin katakan sebagai anak Tuhan, salah satu penyesalan hidup saya adalah ketika saya membaca Alkitab bukan dari masa saya mulai percaya. Tetapi setelah dewasa baru saya membiasakan. Lebar saudara. Sebab itu nih anak-anak muda yang masih muda, mulailah membaca ke Alkitab setiap hari. Jangan kita bangga dengan bolong-bolong. Ya. Jangan kita ngerasa biasa, itu juga tipuan iblis sama. Ya. Kalau kita pikir tidak membaca itu enggak jadi masalah, itu tipuan jelas saudara. Karena Tuhan mau supaya kita membaca. Bahkan kalau menurut kitab Yosua itu, renungkanlah itu siang dan malam. Saya waktu saya baca Alkitab ya sudah, bukan khotbah nih, baca banyak keyakinan saya yang gak benar itu langsung tereliminasi. Ya, misalkan salah satu contoh gini, kalau orang benar-benar diberkati Tuhan itu nggak akan pernah sakit. Siapa di antara saudara yang di sini punya keyakinan kayak gitu? Coba baca kitab Raja-Raja. Elia itu waktu pulang dia dijemput oleh kereta berapi oleh Tuhan. Kemudian penerusnya dia minta 2 bagian dari Elia ini, roh dari Elia itu kuasanya. Tahu nggak? Elia meninggalnya, ada yang tahu nggak gimana Elia meninggalnya? Gering saudara, boleh baca. Sakit, mati. Apakah Elia terkutuk? Gagabah teuing ngomong Elia terkutuk saudara. Ya. Tapi ini ada sesuatu yang lihat. Waktu ada orang Israel menguburkan orang, kemudian tiba-tiba ada musuh datang, mereka jadi kalang kabut saudara. Kemudian si mayat itu keprog gitu ya, lompat gitu seperti gitu. Nah si mayat ini kena tulang Elisa. Ada majalahnya tulang Elisa dari Dr. Yusuf BS dari Surabaya ya. Karena tulang Elisa ini apa yang terjadi? Ada yang tahu? Hidup lagi saudara. Dahsyat bukan? Itulah kuasa Tuhan. Teruskan lagi. Apa saja tipu muslihat iblis atas manusia melalui apa saja yang bisa mempengaruhi seseorang untuk tidak percaya kepada firman Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saya memberitahu jatuh ke dalam dosa itu bukan berarti jadi nyuri atau jadi mukul atau jadi berkelahi atau jadi korupsi atau jadi jahat, itu bukan. Kita lihat di sini yang dimaksud di sini.
di dalam Roma 14 ayat 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, saudara, iblis menipu Adam dan Hawa itu satu hal yang penting, yaitu membuat manusia pertama itu tidak percaya kepada Allah atau tidak beriman. Karena iblis mengatakan, oh nggak begitu, ya. Jadi iblis itu mempengaruhi manusia pada waktu itu untuk percaya kepada dia, tapi tidak percaya kepada Allah. Inilah yang dikatakan tidak beriman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau saudara melihat rujukan ayat ini dalam konteks ayat ini, salah satu adalah tentang makanan. Jadi kalau saudara makan bimbang, ya, menang tehnya, ente menang ente, itu teh udah berdosa. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi saudara makan bisa berdosa loh, ya. Mantakna mending cegah saya babi mual saya mah nggak jelas gitu ya saudara ya, tapi menang tuhnya. Marus boleh nggak marus boleh nggak marus? Duh anu seneng marus, nah apa ya teh ngomong teh tibeun ka marus segala diomongkeun ya. Nah, ya marus itu darah ya, jadi jangan saudara ya. Iblis tidak mungkin menipu Allah, dan sejatinya juga tidak bisa menipu orang-orang percaya. Tetapi dengan misinya mencuri, membunuh, dan membinasakan, berusaha untuk menggoyahkan orang-orang percaya dengan tipu muslihat, dengan cara satu, ya, menyusun ulang ayat sesuai dengan keinginannya sedemikian sehingga manusia meragukan Tuhan dan firman-Nya. Peristiwa Taman Eden dan pemberitaan Irman berdasarkan selera, ya, di zaman sekarang ini. Jadi kalau pada waktu itu kan ayatnya udah tahu seperti itu, kemudian dia susun ulang. Kalau kamu makan buah ini tidak akan mati, bahkan kamu akan jadi seperti Allah, ditambahin. Ya. Jadi kan orang semangat, wah seperti Allah, nah gitu. Begitu kita manusia mengamini pada waktu itu, katipu, saudara, ya, katipu. Ya. Saya pernah dengar ada satu baca ya, ada satu tukang koran, sekarang mah jarang tukang koran di bis kota, saudara. KBG kanu handphone ya, ada Detikom, ada Kompas.com ya. Jadi jarang sekali orang beli koran, tukang koran aya nama areureun saudara ya. Ada sebagian masih yang tua-tua itu masih pakai koran ya. Nah, ada satu tukang koran ke bus kota. 5 orang polisi tertipu katanya ya. Sambil jajakan korannya. Pas udah gitu ada polisi itu, dia ngerasa penasaran kunaon polisi katipu ya di bis kota itu. Kemudian beli itu korannya ya. Begitu beli korannya dibaca, dibayar, udah gitu dia terusin lagi 6 orang polisi tertipu, 6 orang polisi. Jadi katipu itu polisi saudara ya. Oleh tukang koran ini ya. Kita tuh saudara, ini contoh kecil tapi banyak di dunia ini sekarang pakai medsos, nipunya begitu saudara ya. Judulnya tuh kayak bombastis gitu ya. Wah. Begitu kita baca, iya magus nyaho ya, atau begitu kita baca naon ieu mah teu ngarti ya, dan seterusnya ya. Hanya judulnya aja yang bombastis ya. Jadi saudara hati-hati. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran ya. Bukan dengan amak-amakan ya saudara, tapi dengan kesabaran dengan pengajaran. Teruskan ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Jadi kalau orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat, berarti menerima ajaran yang tidak sehat ya. Kan yang sehat ditolak ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bukan untuk perubahan,
tapi untuk memuaskan telinga. Makanya kalau kita orang Kristen hanya untuk memuaskan telinga, hayang nyaho si ieu, hayang nyaho si itu, hidupnya nggak ada perubahan, saudara. Sekalipun udah dengar khotbah dari si ini, dari si itu, hidupnya nggak ada perubahan. Nanti kalau dia ngomong hebat ya, hamba Tuhan ya kamar iya orang ada yang hebat ya. Di YouTube ayah hebat ya hamba Tuhan ya. Tapi ada satu pertanyaan yang penting, apa yang berubah dalam hidup kita setelah dengar khotbah itu? Nah, kalau kita nggak berubah berarti kita tuh sedang mencari pengajaran yang menyenangkan telinga kita saja. Bukan mengubah kehidupan kita. Bukan ngoreksi hidup kita. Teruskan lagi. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Tuh, ajaran yang sehat kebenaran. Yang tidak benar itu ya yang tidak benar. Ya. Dan membukanya bagi dongeng. Dongeng. Hayu urang ngadongeng di gereja, ngadongeng saudara ya. Ngadongeng saudara ya. Ada orang saudara di Alkitab misalnya tidak tertulis Yesus itu selama umur 12 tahun sampai 30 tahun kan gak ada ceritanya. 12 tahun kita lihat ketika dia berdialog dengan imam-imam. Kemudian tiba-tiba dia muncul lagi pada usia 30 tahun, yaitu ketika dia dicobai atau berpuasa, kemudian dicobai di padang gurun. Kemudian memilih murid-muridnya dan seterusnya sampai dia disalibkan dan bangkit. Yang tidak ada ini, kemudian orang mengarang saudara. Nah ini nu ngadongeng teh ini. Ya, katanya pergi ke India, ya, katanya begini, katanya begitu, punya keluarga di India, dikuburkan di India. Eta dasar. Yang ceritanya teh orang Jerman. Mungkin orang Jerman ini juga belum tahu India itu ada di mana. Ya, tapi anehnya teh banyak orang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu. Saya ingat ada satu guru ngomong ke saya, Pak Yahya gini. Saya tahu penulisnya itu. Kemudian saya bilang begini, gimana? Kamu suka baca Alkitab enggak sebagai orang Kristen? Ya kalau perlu aja. Oh pantesan gitu saya. Kalau kamu baca buku itu gimana? Ya baca sampai selesai. Tah didinya ripuh nate. Ari Alkitab dibaca saperluna, ari buku anu non Alkitab dibaca sapenuhna. Bukan saperluna. Kata saya sekarang begini deh. Kita diskusi, kita teruskan ya. Dan mungkin nanti saya nggak akan perlu ngomong apa-apa. Sekarang kita gini. Saya tukar buku kamu dengan Alkitab saya. Kamu baca Alkitab saya baca buku kamu. Nanti baru kita diskusi. Deal? Saya bilang, mau nggak? Nggak mau, saudara. Ya itu jelas kan menolak kebenaran. Itu salah satu contoh. Teruskan lagi, saudara. Kalau Titus ada tertulis nggak Titus? Oke. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacaukan banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Ujung-ujung nate ya hamba Tuhan profit ya. Sarua jeung meuli saham. Milarian profit ya. Teruskan lagi saudara. Jadi saudara dikatakan di sana di dalam Titus 1 ayat 10 dan 11 Tuhan mereka yang mengajarkan seperti itu adalah perut mereka. Jadi mereka mah asal dahar ngeunah sok naon we pesen hayang diajar naon disadiakeun ya. Saya sekarang kalau mau menyampaikan firman Tuhan selalu yang menjadi doa saya begini, Tuhan Yesus tolonglah beritahu saya apa yang Tuhan ingin beritahu kepada jemaat. Bukan yang jemaat pengen, tapi berilah kepada saya apa yang Tuhan mau kasih tahu kepada jemaat. Karena saya hamba Tuhan. Begitu idenya ya. Teruskan saudara. Melepaskan ayat dari konteks yang maknanya lalu diajarkan. Misalkan tentang menghujat Roh Kudus. Nah ini ayat ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya semua hujat mereka ucapkan. Kemudian berikutnya. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Kalau ayat ini hanya disebutkan ini, saudara,
Saya tahu banyak anak Tuhan dalam pelayanan saya dengan di tengah-tengah jemaat, baik di Kopo dan di sini. Salah satu ayat yang dirisaukan adalah ayat ini. Mungkin juga saudara. Dia tuh berkata begini, saya tuh Pak Yahya ada pergumulan. Apa pergumulan? Apakah saya itu sudah menghujat Roh Kudus atau tidak? Kenapa? Karena udah berbuat dosa. Nah, kalau saudara lihat konteks, kepada siapa ucapan ini diucapkan? Saudara boleh baca, kepada siapa? Nah, kita teruskan lagi ayat ini. Ayat 30. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi orang Farisi pada waktu itu, orang Yahudi itu berkata Yesus itu kerasukan roh jahat. Saya tanya di sini pernah nggak ada anak Tuhan yang ngomong Yesus itu kerasukan roh jahat? Ada nggak? Jadi kalau tidak ada, jangan pernah merisaukan ayat ini. Tapi kalau ayat ini dikeluarkan kemudian diceritakan menghujat Roh Kudus, banyak iman anak Tuhan akan menjadi lemah karena dia ketakutan. Kalau dia hidup di dalam ketakutan, itu adalah kesempatan iblis untuk menekan dia. Coba bayangkan kalau dia mau berdoa gini, Tuhan, kamu sekarang sudah tidak berkenan lagi karena kamu sudah menghujat Roh Kudus. Nggak jadi itu berdoa. Dia mau pergi ibadah, di dalam hatinya begini, kamu sudah menghujat Roh Kudus, ngapain ibadah lagi? Kamu kan udah kenanya dosa kekal yang tidak diampuni. Bari ceurik teh, geus aing mau ke gereja deui. Dibohongin sama iblis itu saudara, dengan cara mencopot ayat ini dan kemudian langsung diterapkan, tidak melihat konteks pembicaraannya. Kasihan ya. Saudara-saudara, saya melihat ada beberapa kawan kita yang pindah agama. Saya punya teman kuliah pindah agama sampai 4 kali, KB agama geus diacak saudara ya. Islam, Kristen, Buddha, terakhir balik dia jadi Kristen. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Termasuk orang yang luar biasa pelayanannya, mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mengatakan kepada saudara, ya udah pindah agama aja, dan nggak apa-apa, bukan begitu idenya. Tapi saya hanya mengatakan ada orang yang seperti itu. Teruskan lagi. Jadi saudara, kenapa ayat itu diucapkan oleh Yesus? Karena ada orang yang mengatakan Yesus kerasukan iblis. Ya, itu kan keterlaluan sekali. Dan diucapkannya bukan oleh orang yang percaya, oleh orang yang tidak percaya. Ya. Teruskan sekarang. Menyodorkan fakta-fakta yang melemahkan. Ya, saya kasih catatan, ingat kita orang-orang beriman, bukan tim pencari fakta. Saudara, kalau gini, ada orang buta disembuhkan, benar nggak ya orang buta disembuhkan? Ayo kita cari fakta, sok mah nggak? Ya, mau melacak data 2000 tahun yang lalu, mah nggak? Ayo gaduh ongkos nama. Ya, ka Israel kali itu pilarian keturunan saha teangan. Ya, ya kalau kita gitu caranya, terus nanti pas kitab Kejadian pasal 1. Jadilah terang, bener tuh ya Tuhan itu yang menjadikan terang. Ayo orang tingali, sok mah nggak kiat mah. Gimana caranya membuktikan itu? Ya. Jadi kita kalau cara seperti itu, kita bukan orang-orang beriman, kita tuh orang-orang pencari fakta. Ya. Dan fakta-fakta itu saya ingin kasih tahu, dia iblis bisa menggunakan sebagai tipu muslihat untuk menghancurkan iman kita. Ya. Satu raja-raja, di manakah para Allah negeri Hamat dan Arspat? Di mana para Allah negeri Sefaim, Hena dan Iwa, apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Maksudnya kerajaan Israel. Ya, ini bangsa Asyur yang ngomong ini. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tangannya sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Jadi orang Asyur ini bilang begini, nah negeri ini ditaklukkan, negeri ini ditaklukkan, negeri ini ditaklukkan, negeri ini ditaklukkan. Lu jangan pikir lu bisa lepas dari Allahnya orang Asyur itu. Ya.
Nah, banyak saudara, ketika kita mungkin dalam kesulitan keuangan, sudah berdoa. Hari lewat ke sehari. Hari lewat ke sehari. Waktu mungkin dikuatkan oleh temannya, amin, amin. Ya. Lewat lagi 1 minggu, tidak ada perubahan. Lewat lagi 1 minggu, tidak ada perubahan. Kemudian ketika ada orang yang menguatkan lagi, dia bisa berkata begini, tapi kan faktanya tingali orang geus doa, geus puasa, geus ini, geus ini, geus ini. Geuningan buktina. Nah, itu namanya fakta. Tapi kalau disodorkan oleh iblis, fakta itu untuk melemahkan iman kita. Apalagi kalau kita udah mulai membandingkan, tingali si itu hirupna. Ka gereja tara, maca Alkitab tara, usahana maju, awakna sehat. Anak-anakna sakola kabeh di luar negeri. Ari maneh? Ya. Apalagi kalau udah begitu, Saudara. Tambah goyah. Tapi kalau saudara bisa mengambil satu keputusan ketika melihat fakta-fakta itu, dia berkata begini, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tetaplah bagianku Allah selama-lamanya. Jangan sampai fakta-fakta itu melemahkan iman kita. Kalau saudara merasa kebutuhan saudara tidak dicukupkan, saudara percaya Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan. Tapi kenyataannya saya tidak peduli dengan kenyataan. Saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Belegug mana mah, biar saya disebut belegu. Oke. Paulus waktu berdiskusi dengan salah satu pejabat, dan pejabat itu berkata, Paulus, kamu tuh dengan ilmumu yang begitu banyak tuh seperti orang gila, katanya, orang gak waras. Ya. Tapi Paulus tidak mengubah keyakinannya sampai akhir hidupnya. Mangga wae disebut teu waras oge. Ya. Sayang sekali banyak orang merasa minder kalau disebut gak waras karena imannya. Iman kita tuh beresiko, saudara. Saya gak mengatakan iman tidak beresiko. Iman itu beresiko. Tidak beriman juga beresiko sama. Tapi saya memilih beriman walaupun beresiko. Karena resiko saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus yang mengasihi saya. Kalau saudara tidak beriman, siapa yang mau tanggung? Siapa yang mau tanggung? Tapi kalau saya beriman, kembali di bodoh-bodoh, saudara. Kalau saya tetap beriman kepada Tuhan, saya tetap menjadi orang yang beruntung. Karena Tuhan yang mengasihi saya. Teruskan lagi, saudara. Saya tidak baca ayat semuanya itu. Kemudian menempatkan suatu peristiwa sebagai pengajaran umum. Ya. Misalkan Kejadian 26 ayat 12, maka merlaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau saya baca ayat ini, saudara berkata apa? Saudara berkata apa? Amin. Ya. 100 kali teh tuh saudara. Stella mau nggak 100 kali? Proyeknya hiji tapi keuntungan 100 kali. Mau ya? Ya. Pak Surya mau nggak buka toko 2 minggu sekali? Tapi keuntungannya 100 kali lipat, mau nggak? Kian hari kian menjadi kaya, mau nggak Ibu Christine? Ya, mau lah. Ya. Nah disitulah jebakannya, saudara. Ya. Saya ingin mengatakan, apakah Ishak setiap kali dia menabur itu hasilnya 100 kali lipat? Tidak. Ini suatu kali kejadian seperti ini. Ya. Jadi kalau kemudian ini dipakai ngajar gini, saudara tabur, untung saudara akan 100 kali lipat. Apalagi dalam keadaan sebegini, semua harus dipertimbangkan dengan baik investasi itu. Ya.
Kalau enggak kita bisa nyalahin Tuhan. Oh cenah 100 kali lipat, geuningan orang kala bangkrut jadi hutang malikna. Ya salah siapa? Karena ayat ini satu kejadian dipakai pengajaran. Keselamatan itu dari awal sampai akhir hanya di dalam Yesus, itu pengajaran. Kemudian satu lagi saudara, ayat ini juga yang menjadikan orang tertekan. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah saudara, orang lagi takut nih, saya kasih ayat ini. Kalau orangnya cukup kuat, dia akan bangkit. Dan dia berkata seperti ini, iya ya, benar saya tongkio mending beriman kepada Tuhan. Tapi ada orang yang saya temui, ini karena saya di pelayanan saudara, ketemu dengan orang-orang ini, dia berkata begini, Pak ya saya takut, apa yang saya takut itu terjadi dalam hidup saya. Karena kata firman Tuhan gini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Eta mah jelema geus tertekan baca ayat ini beuki sieun saudara. Saya teh manghaning sieun anak saya paeh, aduh engke bakal paeh anak saya ya. Saya teh sieun usaha bangkrut, aduh bakal bangkrut usaha saya. Kan gitu kan ide ayat ini kan? Tapi saya ingin ngomong sama saudara, catatan ini untuk Ayub, tidak untuk semua orang. Ayub ini yang, misalkan begini saudara, yang sederhana saja, saudara mau jemur pakaian, mau cuci pakaian, wah sieun hujan, nggak usah kasih sikeun, efeknya teu hujan, panas saudara, tadi tanya begitu mah dipoe weh. Jadi apa yang saudara pikir akan terjadi itu terjadi nggak? Kata kita kan takut hujan, tapi ternyata nggak hujan. Saya ngebayangin kalau ayat ini jadi pengajaran begini, saudara misalkan, aduh orang sieun beungar gitu tuh saudara ya. Kemudian, aduh orang sieun gering langsung gitu. Wah ripuh hirup ciga gitu mas saudara. Ini ayat ini bukan pengajaran tapi peristiwa, ada yang kejadian seperti itu. Teruskan lagi saudara. Apa solusinya? Nah ini bagian akhir, apa solusinya agar kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Tadi kalau kita merujuk ayat pertama itu Efesus pasal 6 itu kenakan selengkap senjata Allah. Di antaranya adalah saudara yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Ikat pinggang kebenaran itu firman Tuhan. Kenakan baju jirah keadilan. Kemudian kenakan dalam segala situasi pakailah perisai iman. Kemudian pakailah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Terimalah ketopong keselamatan. Gunakan pedang roh. Semuanya itu mengacu kepada apa saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Teruskan. Bagian Tuhan memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi saudara, kita di tengah-tengah jemaat ini ada pengajar, ada gembala, ada penginjil, ada nabi-nabi. Itu kelengkapan Tuhan bagi kita supaya kita bisa tidak tertipu. Kemudian yang berikutnya lagi bagian kita teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Teguh berpegang kepada kebenaran. Nah, manakala saudara firman Tuhan yang tertulis ini betul-betul saudara baca dengan sungguh-sungguh dan kemudian itu disebut sebagai kebenaran dan kemudian kita berpegang teguh kepada kebenaran itu, insya Allah saudara tidak akan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Ketika mengharu biru sekarang ini lagi rame pertama soal pengajaran oneness ya. Kemudian soal unitarian ya. Banyak hamba-hamba Tuhan itu beradu argumen di YouTube ya. Saya suka sedih ya, boro-boro dengan yang agama yang beda, dengan agama sama saja saudara saling bertengkar hamba Tuhan itu. Ya, kita nggak jadi kesaksian hamba-hamba Tuhannya, para pemimpinnya saudara, ngajago saudara, ditonton ku agama batu geuning gitunya orang Kristen.
Nah, sebab itu sebagai anak Tuhan kita lihat kembali kepada Alkitab. Di tengah gonjang-ganjing seperti ini, kalau saudara mau bertahan melawan tipu daya iblis, Alkitab yang menjadi pegangan kita. Yesus yang jadi juru selamat kita. Darah anak domba yang sudah mengalahkan kuasa iblis itu. Kita tidak akan tertipu. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih anugerah yang kau limpahkan pada kami. Hari ini kami kembali telah merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau membukakan tipu muslihat iblis kepada kami. Biarlah hal-hal yang benar ini kami pegang dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati kehidupan Kristen sebagaimana Engkau rencanakan. Hidup di dalam sukacita, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam keadaan beriman. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita untuk bersama-sama beribadah pada Tuhan. Jangan takut saudara, dengan wabah virus corona yang sedang melanda dunia ini. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita mempunyai satu yang mempunyai otoritas dalam kehidupan manusia ini, yaitu Tuhan. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berharap kepada Dia kita akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Amin. Saudara, Tuhan berkati saudara, dan tetap berdoa untuk jemaat kami yang tidak sempat untuk beribadat kepada Tuhan, supaya satu saat mereka kembali dengan iman bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan nyanyian, satu nyanyian, kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah memimpin, memelihara, memberkati kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhir dengan selesai dengan tidak kurang suatu apapun. Hamba berdoa mohon Tuhan akan menolong, menyempurnakan dan memeteraikan semua apa yang kami lakukan pada pagi ini, supaya semuanya sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami sekalian. Kami tetap berdoa untuk anak-anakku yang tidak sempat hadir karena fisik yang lemah, usia lanjut, dan juga mungkin masalah-masalah yang lain. Tapi hamba tetap berdoa, biarlah Tuhan akan tetap pelihara mereka. Dan Tuhan berkati juga anak-anakmu yang dilayani secara online ya Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka bisa diberikan kesempatan untuk tetap bisa mendengarkan firman Allah, menerima berkat-berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Allah. Walaupun dibatasi oleh pemerintah ya Tuhan dan segala peraturan-peraturan pemerintah, tapi kami yakin dan percaya tidak ada satu kuasa yang bisa membatasi berkat Tuhan yang dicurahkan bagi orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan pimpin, pelihara, lindungi seluruh gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di seluruh dunia ini dan secara khusus di seluruh Indonesia.
Biar kami tetap terpelihara di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kepada aparat pemerintah, pusat sampai ke daerah, aparat keamanan Polri dan ABRI, aparat hukum, lembaga hukum, supaya mereka bisa melaksanakan semua apa yang mereka lakukan dengan takut kepadamu ya Tuhan. Bukan karena bermegah diri, tapi sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Setelah usai kami melaksanakan ibadah ini, mohon Tuhan akan pimpin, pelihara, lindungi setiap umat-Mu Tuhan dalam perjalanan pulang ke rumah mereka masing-masing. Lindungi dalam perjalanan, bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan kudus, supaya mereka tiba di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini mereka harus berusaha mencari nafkah, Tuhan berkati, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang dalam keadaan sakit, Tuhan tilik, jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.